Indonesia, negara kepulauan dengan sumber daya alam melimpah, pasar domestik yang besar, dan lokasi yang strategis. Di atas kertas, semua resep untuk menjadi raksasa ekonomi ada di sini. Namun, realitanya berbeda. Kita justru menyaksikan tren yang mengkhawatirkan. Investor asing angkat kaki dari Indonesia. Pabrik-pabrik kosong menjadi monumen bisu. Bukti nyata hilangnya peluang dan lapangan kerja. Pertanyaannya, kemana larinya para investor ini? Jawabannya jelas, Vietnam dan China. Dua negara yang, meskipun dengan segala dinamikanya sendiri, mampu memikat hati para pemilik modal. Mereka melihat peluang emas di sana, peluang yang tampaknya belum sepenuhnya ditangkap di Indonesia. Tapi ini bukan sekadar cerita suram, ini adalah panggilan untuk berbenah. Melalui video ini, kita akan membeda fakta-fakta di balik eksodus investor ini. Kita akan bandingkan, kita akan analisis, dan yang terpenting, kita akan cari tahu apa yang harus dibenahi Indonesia agar bisa kembali menarik investasi dan menjadi pemain utama di panggung ekonomi global. Mari kita mulai dengan faktor yang tak terelakkan dalam dunia bisnis biaya. Di Vietnam, upah buruh memang relatif lebih rendah dibandingkan Indonesia. Tapi bukan berarti murahan. Produktivitas mereka tinggi, bahkan bisa dibilang melebihi Indonesia. Hasilnya? Efisiensi. China, memang, upah buruh di sana sudah tidak semurah dulu. Tapi, mereka punya senjata pamungkas teknologi. Pabrik-pabrik di China sudah sangat canggih, otomatisasi merajalela. Investasi besar-besaran di bidang teknologi membuat mereka tetap kompetitif, meskipun biaya tenaga kerja meningkat. Bagaimana dengan Indonesia? Banyak pengusaha mengeluhkan tingginya biaya produksi. Upah buruh yang terus naik, tanpa diimbangi peningkatan produktivitas, menjadi beban tersendiri. Belum lagi masalah klasik skill tenaga kerja yang belum memadai. Mau bersaing di pasar global? Indonesia harus berbenah. Mari kita bicara soal kemudahan berbisnis. Di Vietnam, mendapatkan izin usaha bisa semudah memesan makanan online, cepat, efisien, dan transparan. Pemerintah mereka proaktif, bahkan memberikan insentif pajak untuk industri tertentu. Investor dimanja, bukan dipersulit. China, mereka memang negara dengan sistem ekonomi yang berbeda. Tapi, satu hal yang pasti, kebijakan mereka konsisten dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Investor merasa aman, kepastian hukum terjamin. Bagaimana dengan Indonesia? Proses perizinan usaha seringkali menjadi mimpi buruk bagi investor. Aturan yang tumpang tindih, birokrasi yang berbelit-belit, dan praktik korupsi yang masih membayangi, membuat investor frustrasi. Investor butuh kepastian, bukan ketidakjelasan. Infrastruktur dan logistik adalah urat nadi perekonomian. China adalah contoh nyata bagaimana infrastruktur kelas dunia dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pelabuhan-pelabuhan raksasa, jaringan kereta api cepat yang menghubungkan kawasan industri, dan bandara-bandara modern, memastikan arus barang dan jasa berjalan lancar. Vietnam pun tak mau kalah. Mereka sadar betul bahwa infrastruktur adalah kunci untuk menarik investasi. Pembangunan pelabuhan laut dalam, jalan tol, dan jalur kereta api terus dikebut. Targetnya jelas, memperlancar arus ekspor dan memangkas biaya logistik. Bagaimana dengan Indonesia? Memang, pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi cukup masif. Jalan tol terus dibangun, bandara direnovasi, dan pelabuhan baru mulai dibangun. Namun, ketimpangan masih terlihat jelas. Biaya logistik di Indonesia masih tergolong tinggi, mencapai 25% dari PDB. Ini tentu menjadi beban bagi dunia usaha. Investor, layaknya seorang nahkoda, membutuhkan peta dan kompas yang jelas untuk mengarungi samudera bisnis. Disinilah kepastian hukum dan politik menjadi krusial. Vietnam, meskipun merupakan negara komunis, justru dipandang stabil oleh para investor. Kebijakan ekonomi mereka relatif konsisten, tidak mudah berubah oleh dinamika politik. China, partai komunis yang berkuasa memang memegang kendali penuh. Tapi, mereka juga sangat pragmatis. Stabilitas politik dan ekonomi adalah prioritas utama, demi menjaga laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bagaimana dengan Indonesia? Demokrasi yang kita anut memang menjamin kebebasan berpendapat dan berpolitik. Namun di sisi lain, pergantian rezim seringkali diikuti dengan perubahan kebijakan ekonomi yang signifikan. Investor merasa gamang, takut terjebak dalam ketidakpastian. Belum lagi isu hukum yang seringkali tumpang tindih dan konflik lahan yang tak kunjung usai. Dunia kini layaknya sebuah desa global, pasar bebas tanpa batas.
Dan untuk menaklukkannya diperlukan akses yang luas. Vietnam jeli melihat peluang ini. Mereka gencar menjalin perjanjian dagang bebas dengan berbagai negara, termasuk Uni Eropa, Jepang, dan negara-negara besar lainnya. Hasilnya, barang-barang ekspor Vietnam bisa masuk ke pasar dunia dengan bea masuk yang rendah, bahkan 0%. China? Mereka adalah raksasa ekonomi dunia, pemain utama di Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Akses pasar global? Sudah pasti. Produk-produk made in China membanjiri seluruh penjuru dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Upaya diplomasi dagang memang terus dilakukan, namun kita masih tertinggal jauh dibandingkan Vietnam. Akses pasar global kita masih terbatas. Akibatnya, produk-produk Indonesia kalah bersaing di pasar internasional. Di era industri 4.0 ini, kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi menjadi kunci utama daya saing. Vietnam dan China sadar betul akan hal ini. Mereka berinvestasi besar-besaran di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi. Lulusan SMK dan Politeknik di kedua negara ini disiapkan untuk langsung terjun ke dunia industri. Tak hanya itu, Vietnam dan China juga gencar menarik investor di bidang teknologi. Perusahaan-perusahaan teknologi raksasa dunia, seperti Samsung dan Foxconn, berbondong-bondong menanamkan modalnya di kedua negara ini. Hasilnya, transfer teknologi berjalan cepat, industri manufaktur mereka semakin canggih. Bagaimana dengan Indonesia? Kita masih berkutat dengan masalah klasik, kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Banyak lulusan SMK dan perguruan tinggi yang belum siap kerja. Kualitas sumber daya manusia kita masih perlu ditingkatkan agar bisa bersaing di era industri 4.0. Investor, selain mencari keuntungan, juga mencari keamanan dan efisiensi dalam berbisnis. Disinilah pentingnya ekosistem industri yang terintegrasi dan rantai pasok yang kuat. Vietnam telah berhasil membangun ekosistem industri yang kondusif, khususnya di sektor manufaktur. Kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional, seperti Samsung dan LG, menciptakan efek domino. Para pemasok komponen dan perusahaan logistik bermunculan, membentuk jaringan industri yang saling terhubung. China? Mereka sudah berada di level yang berbeda. Ekosistem industri mereka sangatlah besar dan kompleks, mencakup hampir semua sektor industri. Rantai pasok mereka terintegrasi dengan sangat baik dari hulu ke hilir. Efisiensi dan skala ekonomi menjadi kunci keunggulan mereka. Bagaimana dengan Indonesia? Ekosistem industri kita masih terfragmentasi. Rantai pasok belum terbangun dengan baik. Koordinasi antar pelaku industri masih lemah. Akibatnya, biaya produksi menjadi mahal dan daya saing produk Indonesia melemah. Indonesia, dengan segala potensinya, sebenarnya memiliki semua modal untuk bersaing di kancah global. Sumber daya alam melimpah, pasar domestik yang besar, dan bonus demografi adalah aset berharga yang tidak dimiliki banyak negara. Namun, tanpa pembenahan yang fundamental, kita akan terus tertinggal dari negara-negara tetangga. Pertanyaan besarnya adalah, mau tertinggal atau berbenah? Vietnam dan China telah menunjukkan bahwa keberpihakan pada investor, pembangunan infrastruktur yang masif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan reformasi birokrasi adalah kunci untuk menarik investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi. Indonesia sudah saatnya berbenah. Masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apa langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah untuk membenahi iklim investasi di Indonesia?